Selamat siang teman-teman semua. Ada yang minggu lalu saya udah ketemu, tapi ada juga yang belum gitu ya. Saya Anastasia Jessica. Teman-teman panggil saya Jessica gitu aja. Kemudian saya pengajar di Filsafat WM sama dengan Pak Simon, sama dengan Pak Datu dan Pak Kristo. Sebenarnya hari ini gilirannya Pak Simon, tapi Pak Simon berhalangan, lalu saya gantikan. Nah, hari ini kalau kemarin ya, minggu lalu kita bicara tentang realitas itu menurut para pemikir empiris ya. Empiris itu artinya pengalaman yang paling mendasar atau yang paling sesungguhnya tuh yang berdasarkan pengalaman. Yang kita cerap, yang kita indrai gitu ya. Kita lihat, kita dengar gitu, yang kita rasakan gitu. Nah, hari ini kita bertemu dengan pemikiran yang beda lagi nih gitu. Kalau kemarin empiris, yang sekarang namanya idealistik atau idealis. Idealis tuh bukan berarti kayak kalau misalnya teman-teman dalam bahasa sehari-hari idealis tuh apa? Wah, dia idealis gitu tuh gimana? Sempurna ya gitu ya. Dalam hal ini gitu ya, dalam pembicaraan filsafat, idealis bukan berarti terbatas pada hal-hal yang wah dia harus perfeksionis gitu ya, harus yang sesuai dengan cita-cita, harus yang sempurna gitu ya. Bukan hanya berarti itu, tapi sebenarnya jauh lebih luas daripada itu. Ideal di sini maksudnya adalah gagasan, kenyataan mental, kenyataan yang sifatnya abstrak. Kalau yang kemarin sifatnya kan konkret ya, bisa kita indrai, bisa kita cerap gitu. Yang ideal ini dia bertumpu pada realitas yang sifatnya abstrak, realitas mental gitu. Pikiran kita misalnya, gagasan-gagasan kita, konsep-konsep yang kita punyai. Nah, oke. Itu sedikit tentang apa itu idealistik gitu ya. Sekarang kita mau lihat ada lukisan gitu ya. Kira-kira ini lukisan apa? Ada yang bisa menjawab nggak? Kira-kira ini lukisan apa? Atau apa yang kalian lihat deh dalam gambar itu? Apa yang kalian lihat? Mungkin dari siapa namanya? Aku belum kenal. Eda. Dari Eda. Eda di sini melihat apa? Apa yang paling Eda tangkap di sini? Ada gambar apa gitu di situ? Gitar ya, gitar. Terus sebelahnya Eda siapa namanya? Maya. Maya menangkap apa? Gitar kelihatan ya, Maya ya ada di situ ya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Semacam tulisan tapi apa gitu ya, tulisannya nggak terlalu kelihatan atau mungkin dalam bahasa lain kita nggak ngerti gitu ya. Eda, Maya, terus aku lupa lagi namanya siapa? Evan, terus siapa? Kevin, oh ya, Kevin melihat apa? Ada nggak yang di luar gitar, tulisan? Apa? Orang ada nggak sih orang? Nih ada ya, ada kayak wajah orang gitu ya. Terus ini gitar tadi, terus sebelahnya Kevin siapa? Lupa lagi. Owen ya, Owen. Apa lihat apa lagi? Mata. Oh, ini yang mata yang tertutup di wajah. Di mana? Tengah kanan. Tengah kanan. Oh, ini. Ya. Kayak bulu mata terus matanya tertutup gitu ya. Oke. Terus Edric. Bener ya? Kertas ditumpuk-tumpuk. Betul. Kayak kertas ditumpuk-tumpuk. Nah, memang aliran ini tuh namanya aliran kubisme. Jadi dia itu menggambarkan dalam bentuk seperti kotak-kotak gitu ya yang ditumpuk-tumpuk. Nah, saya punya satu gambar lagi. Oke, kalau yang ini jelas ya gambar apa ya? Gambar apa? Orang ya, orangnya perempuan gitu ya. Perempuan, nggak tahu nih perempuan muda gitu ya kayaknya ya. Perempuan muda sedang gitar gitu ya. Menariknya bahwa dua lukisan ini mereka punya judul yang hampir sama. Yang sisi kanan saya, berarti sisi kirinya kalian, itu judulnya adalah Woman with a Guitar. Jadi dia menggambarkan
seorang perempuan dengan gitar. Ini karya tahun 1913 oleh George Braque. Kemudian yang sebelah kanan, jadi adalah ya sebelah kanannya kalian ya. Yang ini hampir sama judulnya, Girl with Guitar, tapi karya orang lain, karya pelukis lain tahun 1967. Ketika kalian mengidentifikasi tadi ya, ini gambar apa sih? Lebih mudah mengidentifikasi yang mana? Ini atau yang sebelah sana? Yang kanan ya, pasti ya. Yang ini pasti kelihatan. Ini adalah perempuan dengan gitar. Dua-duanya menggambarkan kenyataan yang sama. Perempuan dengan gitar. Tapi menghasilkan karya yang berbeda. Yang satu seperti yang itu sebelah sana. Yang kedua seperti yang terakhir ini. Jadi tadi kita melihat satu kenyataan yang sama, yaitu perempuan dengan gitar gitu ya. Tapi menghasilkan karya yang berbeda gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ini. Jadi pertanyaan yang pertama berhubungan dengan tadi ya. Mengapa dua orang bisa melihat atau menggambarkan hal yang sama dengan cara yang berbeda? Jadi misalnya katakanlah kita berenam gitu ya. Kita berenam melihat kenyataan yang sama nih. Ya kan? Kenyataannya adalah meja ini. Tapi belum tentu kita punya pengetahuan yang sama tentang meja ini, ya nggak sih? Gambarannya seperti seniman tadi. Mereka sama-sama melihat perempuan dengan gitar. Tapi yang satu jadinya kubis, yang satu lagi jadinya realis atau naturalis. Nah, dalam sehari-hari gitu juga nggak sih? Dua orang atau tiga orang melihat hal yang sama, tapi yang ditangkap bisa berbeda, ya nggak sih? Nah, itu kira-kira kenapa gitu ya? Kenapa dua orang yang berbeda melihat kenyataan yang sama, tapi kok bisa pengetahuannya berbeda atau bisa cara menggambarkannya berbeda seperti lukisan tadi? Nah, itu nomor 1. Silakan ditulis dulu. Kira-kira kenapa? Kenapa kok bisa beda gitu? Nah, oke nih, sambil menulis ya, kita mulai dari yang kita bahas ya, satu soal terus kita bahas bareng-bareng, terus nanti satu soal kita bahas lagi gitu ya. Tenang, nggak ada salah dan benar gitu ya, dan kita nanti akan membandingkan pemikiran teman-teman dengan apa yang dipikirkan oleh dua filsuf yang kita angkat hari ini, yaitu Immanuel Kant dan Hegel. Nah, siapa nih? Ada yang berani jawab duluan nggak? Nomor 1. Maya mungkin berani. Menurut saya tuh jawaban nomor 1 tuh karena persepsi atau ideal dari standar tiap orang itu berbeda. Makanya cara pandangnya juga bisa berbeda. Walaupun mungkin pemikirannya sama. Ideal tuh maksudnya dalam pengertian apa? Ideal tuh kayak mungkin standarnya. Standar mungkin kalau bisa dibilang tuh kayak kesempurnaannya tuh beda. Standar kesempurnaan tiap orang beda. Jadi mungkin menurut aku itu yang bisa jadi penyebab kenapa orang-orang bisa berpikir berbeda juga. Oke. Kevin mau ngasih pendapat? Ya, karena menurut saya tiap orang punya pengalaman yang berbeda, sekalipun itu hal yang sama. Jadi akhirnya membentuk persepsi yang beda. Oke. Ini ideal, ini persepsi. Owen ya. Kalau menurutku itu karena imajinasi dan pengetahuan siapa orang beda-beda. Misalnya kayak laptop, ada yang tahu Asus, ada yang tahu Lenovo, itu kan bentuknya beda. Terus kadang kalau kita lihat suatu barang, ya ada beberapa orang yang langsung berimajinasi, ada yang enggak juga. Oke, dalam jawaban Owen nih ada dua hal nih. Kalau tadi ideal itu sesuatu yang ada di pikiran ya berarti ya. Iya kan? Ideal, standar itu kan ada di pikiran kita. Kita udah punya standar tertentu gitu kan ya, maksudnya itu di pikiran.
Kalau Kevin ini sesuatu yang di luar diri manusia, pengalaman harus dialami berkaitan dengan objek-objek tuh pengalaman. Kalau Owen ini dia keduanya ya, antara pengalaman tapi juga imajinasi. Imajinasi orang yang berbeda menimbulkan dia mencerapnya berbeda. Kalau Edric gimana? Kenapa kok beda? Itu sih mirip-mirip ya, sama ya. Soalnya ini cuman katanya kayak simbolisasi ya, bagaimana pembayangan sih kayak persepsinya di otak. Kalau ini dari koneksi hubungan sama benda lain sama pengalaman, jadi ya sama aja. Kalau menggambarnya emang tergantung gaya sama tujuannya. Kok melihatnya yang penting mungkin ya. Ya, artinya sebelum menggambar sebenarnya dia sudah melakukan pencerapan ya, yang menghasilkan persepsi tertentu. Di situ mungkin masih sama, tetapi stylenya bisa berbeda, style menggambarnya bisa beda. Nah, saya memang mengambil contoh lukisan agar lebih mudah aja dan menarik gitu ya. Eda, ya, kenapa kok bisa berbeda? Menurut saya sendiri, yang tanya nomor 1 ya, alasan kenapa dua orang bisa melihat dan menggambarkan hal yang sama dengan cara yang berbeda, mungkin iya mirip-mirip juga, karena setiap orang tuh memiliki perspektif, konsep, dan juga pemahaman yang berbeda pada suatu hal. Misalnya mungkin kalau emang lukisan kayak kan masih sampai sekarang kan masih ada orang yang mendapatkan tentang arti lukisan Mona Lisa itu sendiri. Terus juga misalnya kalau hal simpelnya kayak misalnya HP. Pengguna HP itu kan tiap orang kan beda-beda. Misalnya ada yang memang buat gaming atau emang ada yang buat kebutuhan sehari-hari aja. Jadi tergantung kepentingan juga pengalaman gitu ya mungkin ya. Iya. Oke. Ada dua hal gitu ya. Saya bisa menyarikan ada dua hal yang mempengaruhi berbeda. Satu pengalaman, hal-hal yang berkaitan dengan objek, tapi bisa juga pikiran-pikiran kita ya, misalnya konsep kita sebelumnya. Kalau kita sebelumnya nggak tahu tentang gitar gitu ya misalnya, mungkin kita nggak bisa menangkap bahwa itu tadi gambar gitar. Kita maju ke pertanyaan yang kedua gitu ya. Dengan demikian gitu ya, apakah mungkin kita memahami sesuatu tanpa konsep-konsep yang sudah ada dalam pikiran kita? Tadi kan ada ideal, ada imajinasi gitu ya, ada apa lagi tadi? Kalau di sini saya menyebutnya konsep dan kategori. Mungkin nggak kita memahami sesuatu tanpa konsep dalam pikiran kita? Konsep itu bisa apa aja, misalnya tentang ruang dan waktu, misalnya tentang hari ini siang atau hari ini malam. Konsep bisa juga tentang bahwa ini benda hidup atau mati, dan segala macam kategori. Mungkin nggak kita memahami tanpa konsep dalam pikiran kita? Silakan ditulis, mungkin atau tidak mungkin. Maya mau jawab duluan? Mungkin nggak? Aku tuh sebenarnya mungkin ya, nggak tahu sih. Mungkin enggak, karena kita tuh jadi tidak bisa menargetkan atau mematokkan sesuatu sampai menjadi pembentukan atau pengertian yang udah kita pengen gitu, atau mungkin orang lain anggap itu udah sesuai gitu. Jadi menurut aku untuk jawaban ini singkatnya enggak. Enggak mungkin, oke. Enggak mungkin. Owen mungkin, Owen. Aku juga bingung sih. Ini ada sih, juga bingung sih. Tapi kalau menurutku memahami sesuatu tanpa menggunakan konsep itu menurutku malahan nggak mungkin kita nggak ada konsep. Karena pasti laptop sama HP. Kita mungkin taunya cuma HP, belum ada laptop, tapi kan konsepnya mirip gitu. Buat ini, kalaupun nggak ada konsep, kita pasti bisa mengembangkan sendiri kayak orang zaman dulu bisa membuat apa gitu kan, tiba-tiba pasti kepikiran konsepnya. Kayak HP zaman dulu kan nggak ada. Terus tapi orang ada telepon yang mungkin mirip gitu ya. Pencipta Thomas Alva Edison bikin lampu. Itu dari lilin sih.
kayak siapa ya? Oh, Iya, Graham iya. Bell. Hmm. Bikin telepon kan dulu kan nggak ada, cuman kepikiran gitu, ada muncul konsepnya. Tuh. Terima kasih. Edric mau coba jawab? Saya pas mikirin pertanyaan ini langsung ngeliat kembali lagi ke bayi gitu loh. Iya, Caranya iya, mahamin iya. gimana. Terus mulai bingung soalnya kayak konsep kategori rasanya dulu tuh kayak gak sadar gitu ya. Iya, iya, betul. Tapi kok bisa mulai belajar ngomong. Jadi saya bingungnya di situ. Iya. Mungkin ada rangsangan lihat oh mama datang terus tiba-tiba orangnya datang. Atau kalau nangis gimana gitu, ada artinya. Tapi nggak paham, nggak tahu itu konsep atau bukan. Oke. Bingung jadinya. Gitu. Nah, nanti kita akan lihat nanti di pemikirannya Hegel bagaimana kesadaran itu berdialektika mulai dari mengenal dirinya sendiri gitu kan. Dulu kan kita nggak ngerti apa-apa ya, katakanlah waktu bayi itu kita nggak ngerti apa-apa, terus mengenal diri, lalu mengenal hal-hal di luar diri kita, mama kita, papa kita, dan benda-benda lain ya. Oh, bahwa ini namanya botol susu misalnya, ini namanya lantai dan seterusnya, sampai nanti kembali lagi merenungkan tentang diri kita, sehingga lebih lengkaplah pengetahuan itu. Oke, siapa yang belum? Eda? Jujur aja sampai sekarang saya juga masih bingung. Tapi menurut saya sendiri tidak, karena dari awal kalau misalnya kita mana ya? Misalnya apa? Kalau misalnya nggak paham konsepnya kan nggak ngerti dunia ini gimana gitu. Oke, baik. Oke, jadi perlu ada konsep dulu gitu ya artinya ya. Ya, baik. Lalu Kevin. Mungkin nggak? Menurut saya sih enggak ya, soalnya ya makanya dalam memahami sesuatu ya harus ada konsepnya, harus ada rangka dasarnya gitu. Oke, baik. Kerangka dasar kurang lebih sama ya. Nah, kita akan lihat pemikirannya Immanuel Kant. Jadi, siapa Immanuel Kant ini? Immanuel Kant ini dia seorang pemikir. Dia pemikir dari Jerman. Dulu, tempat lahirnya dia itu Prusia Timur. Sekarang bagiannya Rusia. Karena waktu itu Rusia memang sempat menginvasi daerah itu ya. Artinya sekarang itu sudah bukan bagian Jerman, dulu namanya Prusia Timur, atau sekarang dikenalkan namanya itu adalah Kaliningrad. Nah, baik, apa yang menarik dari si Immanuel Kant ini? Immanuel Kant ini sebenarnya kalau di dalam pemikiran filsafat, dia menjembatani dua kutub antara yang objektif dan subjektif. Jadi untuk terjadi pengetahuan itu kalau cuman yang objeknya aja itu nggak bisa, subjeknya aja juga nggak bisa, hanya manusianya aja nggak ada hal-hal di sekelilingnya ya nggak bisa gitu. Bahkan terutama pengetahuan itu terjadi karena di dalam pikiran kita sudah punya konsep-konsep atau tadi saya bilang kategori-kategori. Terus si Immanuel Kant ini tadi ya, dia itu dari keluarga ya sederhana, dia keluarganya itu taat sekali, sangat saleh gitu ya, kalau sekarang kita bilangnya saleh. Aliran keluarganya itu pietisme, itu artinya adalah orang yang hidupnya itu taat, patuh, menjalankan perintah agama kayak gitu, lurus gitulah. Kemudian dia punya karir akademik, dia pernah diangkat menjadi profesor dalam hal logika dan metafisika di Jerman, di Königsberg. Kemudian menjadi pengajar di universitas gitu ya. Dan dia hidup sekitar abad 18 dan awal abad 19 gitu. Jadi 1800 ya, 1700-1800-an. Nah, baik, ini karya-karyanya. Jadi karyanya itu dia berpikir tentang pertama, dia berpikir apa yang bisa kita ketahui ya gitu ya. Apa yang bisa kita ketahui itu ada di karya nomor 1 ini, Critique of Pure Reason, Critique of Rasio Murni. Kemudian yang kedua dia bertanya, apa ya yang bisa kita lakukan? Tadi kan bisa kita ketahui, yang ini apa yang bisa kita lakukan gitu. Apa yang bisa kita lakukan itu dalam karya yang kedua, Critique of Practical Reason atau rasio praktis gitu kalau terjemahannya. Lalu yang ketiga itu adalah tentang penilaian dan rasa. Apa yang bisa kita rasakan
gitu. Jadi kita ketahui apa yang bisa kita melakukan, yang terakhir apa yang bisa kita rasakan. Nah, baik, saya akan mulai dari sini karena tadi kan pertanyaannya mungkin nggak ada pengetahuan tanpa konsep. Kalau si Immanuel kan yang jawab, dia akan dengan jelas mengatakan nggak mungkin, gitu ya, nggak mungkin. Bahkan menurut dia pengetahuan itu adalah yang penting. Kita itu sebenarnya di dalam pikiran kita ya, kita sudah punya kategori-kategori seperti kita tahu tentang ruang dan waktu, kita tahu tentang hubungan kausalitas, kita tahu tentang jarak misalnya, jauh dekat misalnya, itu soal relasi. Kita tahu tentang kuantitas, apakah ini singular, apakah ini plural, apakah ini banyak atau sedikit. Karena kita tahu konsep-konsep itu sehingga kita bisa memperoleh pengetahuan. Nah, kenyataan, karena ini kan metafisika ya serinya ya, kenyataan juga demikian. Kenyataan bagi si Immanuel Kant ini, dia bukan sesuatu yang saya cepatkan ya. Kenyataan yang bisa kita tangkap adalah hal-hal yang menggejala aja dari luar. Tapi nomenonnya, jadi dia membedakan ada nomenon dan fenomenon gitu ya. Nomenon itu kalau di dalam filsafat itu bilangnya substansi atau esensinya benda, itu tidak kita ketahui, itu tersembunyi. Inti dari benda itu tersembunyi. Yang bisa kita tangkap itu hanya fenomenon atau gejala-gejala yang menampak. Kalau ini ada gelas warna biru gitu ya misalnya ya, maka yang bisa kita tangkap itu ya bahwa ini ada mugnya besar misalnya gitu ya. Mugnya besar, warnanya biru, ada tutupnya. Kita hanya tahu ya sebatas fenomena itu. Tetapi pada dasarnya gelas ini apa sih? Itu kita nggak tahu. Atau esensinya itu sebenarnya apa? Kita tidak bisa langsung menangkap. Nah, ini sangat berbeda dari pemikir sebelumnya, pemikir metafisika sebelumnya seperti Aristoteles misalnya, yang dia membedakan substansi dan aksidensi gitu misalnya ya. Bahwa ya kita di dalam objek itu ada substansi dan ada sifat yang berubah-ubah. Yang kita bisa mengerti itu dua-duanya, tapi menurut Immanuel kan nggak bisa. Nah, kita belum sampai ke pertanyaan yang pertama tadi ya. Jadi saya sedikit ulangi. Jadi nomena itu sebutannya adalah benda pada dirinya sendiri. Ini semacam apa ya? Semacam inti dari benda tersebut gitu. Inti dari benda tersebut. Manusia misalnya gitu ya. Manusia tuh intinya apa gitu ya? Ya mungkin bisa dikatakan intinya adalah tubuh dan jiwa gitu misalnya ya. Misalnya seperti itu. Tapi itu tidak bisa langsung kita tangkap. Inti dari benda itu nggak bisa kita tangkap. Itu tersembunyi. Yang bisa kita tangkap hanyalah yang fenomena ini. Fenomena itu artinya adalah gejala yang menampak. Gejala yang bisa diakses oleh panca indera kita. Bisa kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita hirup, itu saja yang bisa kita tangkap. Tapi di sini dia masih mengandaikan ada inti dari benda tadi ya, benda dalam dirinya sendiri. Dia masih mengandaikan ada, tetapi kita nggak bisa nangkep itu, kurang lebih seperti itu. Nah, mengapa ada pertanyaan yang nomor 2 tadi ya? Pertanyaan nomor 2, apakah mungkin kita bisa mengetahui tanpa konsep? Kalau menurut Immanuel Kant tidak mungkin, karena bagi dia membedakan gini, realitas itu bisa diketahui dengan cara apa? Pertama, pencerapan, tapi itu baru tahap pertama, dari melihat, dari mendengar, menyentuh gitu ya. Itu tahap indrawi. Masuk ke tahap kedua yang disebut di situ adalah Verstand atau akal budi. Kalau seringkali diterjemahkan sebagai akal budi. Akal budi ini dia mengatur data-data indrawi sedemikian rupa ya. Kemudian dari persepsi-persepsi ini disusun menjadi konsep tapi sifatnya masih sederhana. Ini yang dibilang Edric tadi persepsi gitu ya. Persepsi-persepsi ini diatur kemudian diubah jadi konsep-konsep sederhana. Di sini mulailah bekerja yang disebut ideal-ideal itu. Kalau ideal di sini artinya bukan hanya tentang sempurna ya, tapi lebih ke konsep dan kategori. Di situ bekerja tuh kategori-kategori. Ada kuantitas, banyak sedikit, ada kualitas,
kualitasnya baik, buruk, atau indah, tidak indah misalnya. Ada relasi, ada modalitas, jarak misalnya, dekat atau jauh. Oh, bahwa dia adalah ibu dan anak, nah itu soal relasi. Bahwa ini dekat dengan ini atau ini jauh dengan itu relasi. Nah di situ kategori-kategori masuk dan mengkerangka persepsi kita tadi, sehingga timbul konsep-konsep. Contoh mudahnya apa ya? Contoh mudahnya misalnya saya melihat siapa Edric gitu misalnya ya. Saya melihat Edric misalnya. Tahap indrawi, oke, Edric hari ini pakai kacamata misalnya gitu ya. Biasanya juga pakai kacamata ya. Pakai kaos warna apa sih? Hitam ya. John Cena. Oh, kaos warna hitam gitu. Terus kemudian itu indrawi. Masuk ke tahap kedua, ini persepsi-persepsi ini saya kumpulkan dalam pikiran saya punya kategori-kategori yang itu mengkerangka persepsi tadi jadi konsep-konsep. Konsepnya apa misalnya? Konsepnya adalah, oh ini si Edric ini adalah seorang manusia misalnya. Dia berbeda dari misalnya apa? Benda-benda di sekitarnya. Dia seorang manusia, kuantitasnya 1, kemudian apalagi ya, relasinya dia berada berapa meter dari saya misalnya gitu ya. Atau hubungan, oh saya gurunya, dia muridnya misalnya seperti itu. Nah, di situ dirumuskan gitu ya, mulai masuk ke kategori tadi. Tapi tidak hanya sampai di situ, dalam Immanuel Kant itu saja tidak cukup. Masuk ke tahap berikutnya itu adalah Vernun atau rasio. Di situ lebih kompleks lagi prosesnya. Konsep-konsep tadi bisa disatukan, bisa dibandingkan, kemudian bisa disusun jadi argumentasi. Kalau tadi Edric di tahap indrawi, Verstania adalah, oke, saya mengkategorikan dia adalah manusia. Rasio saya bisa mengatakan tentang lebih abstrak lagi, oh kemanusiaan gitu ya. Kemanusiaan itu kan manusia yang diberi imbuhan ke dan an kan. Kemanusiaan. Oh saya bisa menangkap kemanusiaannya melalui teman saya nih yang namanya Edric misalnya. Jadi jauh lebih abstrak lagi. Atau juga bisa juga digabung-gabungkan atau disatukan atau dibandingkan. Saya membandingkan tadi ya konsep manusia dengan konsep benda misalnya. Nah, di situ di tahap yang paling abstrak. Nah, dengan demikian bagi si Immanuel kan ya, tidak mungkin pengetahuan itu tanpa konsep. Tidak mungkin pengetahuan itu tanpa kategori. Jadi sebenarnya di dalam pikirannya ini ya, pikirannya orang yang melihat ini, di dalamnya ada semacam kerangka-kerangka yang persepsi itu kemudian dimasukkan ke dalam kerangka itu. Ada juga yang mengibaratkan begini, kategori itu seperti kacamata gitulah. Kalau kacamatanya hitam, maka akan kelihatan lebih gelap ya. Realitasnya jadi lebih gelap. Kalau kacamatanya merah misalnya ya, kacanya itu merah, maka realitas yang kita lihat juga jadi merah gitu kan. Nah, oke. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Nah, silakan. Kevin ya? Owen. Owen kan bilang Graham Bell ya. Kalau misalnya kayak pas Graham Bell mikirin tiba-tiba ada telepon tuh berarti masuk tahap yang rasio. Iya, masuk ke tahap itu. Artinya gini, bahkan kita tidak bicara serumit penciptaan teknologi ya. Itu kan sudah sangat kompleks ya penciptaan teknologi. Kita bicara dalam hal sehari-hari itu pun sebenarnya kita melibatkan ketiganya ini, baik yang indrawi, Verstand maupun rasio. Pada tahap ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja pada rasio, karena di situ disusun argumentasi, di situ disusun hal-hal yang logis gitu kan, sehingga dia bisa menemukan gimana nih caranya kita bisa berkomunikasi dengan cepat gitu ya, dengan cepat. Dan dari jarak yang jauh dan dengan cepat gitu kan. Nah, dia melewati ketiganya ini memang. Dia melewati ketiganya ini dari tahap indrawi, mungkin bisa dikatakan, oh yang dia ketahui adalah orang ngomong gitu misalnya ya. Lalu tahap Verstand, mungkin waktu itu kalau mau berkomunikasi gimana ya kalau belum ada telepon ya?
pakai telegram mungkin, pakai burung, pakai pos. Lalu setelah itu menjadi konsep-konsep kan, menjadi konsep-konsep dikerangka dengan logika tadi, kuantitas, kualitas, relasi. Tapi kemudian sampai ke tahap rasio, gimana nih menciptakan teknologi dengan konsep-konsep yang udah ada. Misalnya konsep telegram udah ada gitu ya, dan mungkin di situ ada teknologi yang digunakan juga dari telegram yang digunakan untuk telepon. Nah, di situ disatukan, dibandingkan sehingga bisa menyusun satu inovasi yang baru. Terus yang menarik lagi tadi mungkin pertanyaannya, kalau waktu kita bayi gimana ya gitu ya. Waktu kita pertama kali kan kita belum punya konsep gitu kan. Nah, baik, itu erat kaitannya nanti dengan kesadaran sebenarnya. Bahwa kita kan nggak langsung jadi kayak gini ya. Kita awalnya juga bertahap kan, mengetahui realitas itu kan secara bertahap ya. Awalnya mungkin kita belum terlalu sadar dengan realitas di luar diri kita. Kita mungkin baru sadarnya ya tentang, oh aku tuh cewek atau cowok gitu kan. Untuk masuk ke situ, nanti kita akan lihat Hegel ya. Hegel itu nanti juga tentang dialektika kesadaran. Singkatnya sih seperti ini, sebentar. Singkatnya, ini Hegel. Hegel ini dia juga pemikir Jerman juga. Dia 1700-an, 1800-an juga. Terus dia salah satu pemikir besar di filsafat gitu ya. Aduh maaf ya, kurang kelihatan ternyata kalau putih. Dia juga punya karir ya di bidang akademik. Dia menjadi tutor pribadi bangsawan gitu ya. Jadi zaman dulu tuh kayak raja-raja itu kayak les gitulah, lesnya itu filsafat gitu. Nah dia jadi tutor filsafat untuk para bangsawan, lalu sempat pindah ke Frankfurt, lalu dia pernah mengajar juga di Universitas Jena dan Berlin, dan meninggal di tahun 1831. Nah si Hegel ini, dia ini terkenal dengan ini nih, ini namanya dialektika. Sebentar, nah ini. Dialektika itu kurang lebih sih cara berpikir sih sebenarnya, atau metode berpikir. Jadi dia itu punya pendapat gini, rasio kita, tadi kan kita udah ngomong sampai rasio ya, rasio kita pada dasarnya tuh menginginkan keutuhan. Pada dasarnya itu dia ingin mendamaikan oposisi-oposisi. Maksudnya gini, kalau ada dua hal yang berlawanan, dua hal yang bertentangan, rasio kita sebenarnya berusaha untuk mendamaikan itu. Menurut dia kecenderungan dasarnya seperti itu. Rasio kita itu kalau ada yang bertentangan, maka dia akan cari jalan keluar apa yang bisa mendamaikan dua hal yang bertentangan ini. Kalau ada kanan, kiri ya dia berusaha mencari tengah gitu ya. Ada lebih, ada kurang ya dia nggak lebih, nggak kurang. Kalau ada apa misalnya hitam dan putih gitu ya, dia berusaha mencoba apa ya jalan tengahnya, apa abu-abu gitu ya misalnya ya. Nah dia melihat kecenderungannya rasio kita seperti itu, mendamaikan oposisi. Nah kenapa demikian? Karena rasio kita pada dasarnya itu mendambakan kesatuan dan keutuhan. Itu. Jadi kalau ada hal yang berlawanan cenderung itu diatasi atau dilampaui. Nah, bagaimana caranya? Caranya dia memutuskan ini. Metode berpikir kita itu seperti ini. Ada tesis, dilawan, antitesis namanya. Lalu keduanya ini dicari jalan keluarnya sehingga menghasilkan sintesis. Gampangnya gini ya tadi ya, kalau tesisnya itu hitam, lalu antitesis atau lawannya itu putih, maka sintesisnya itu abu-abu gitu ya. Lalu yang berlawanan lagi mungkin misalnya yang berlawanan lagi ya, kiri gitu ya misalnya ya. Tesisnya kiri, antitesisnya kanan gitu ya misalnya ya. Maka dia mencari yang tengahnya, ya udah deh, nggak kiri nggak kanan, yang tengah-tengah aja, yang moderat aja gitu kan. Nah, kita terus menerus seperti itu. Menurut Hegel rasio kita cenderung seperti itu. Nah bagi dia perjalanan
kita ya memahami kenyataan dan perjalanan kenyataan itu sendiri, itu bergerak dari nanti yang dinamakan roh itu. Roh itu sebenarnya kesadaran. Mulai dari kesadaran subjektif ya, berpikir tentang diri kita sendiri, itu ada pada individu misalnya, gampangnya, konkretnya, saya berpikir tentang, oh ya saya tahu bahwa saya ini cewek misalnya gitu ya, bahwa saya ini manusia misalnya gitu. Tetapi itu saja tidak cukup menurut Hegel, karena akhirnya dia akan melihat kalau sudah ke dalam, lawannya dalam apa? Keluar ya, keluar. Setelah berpikir ke dalam, dia berpikir keluar. Itu ada di antitesis. Berpikir keluar tuh misalnya tentang apa? Tentang apa berpikir keluar? Selain diri saya tentang apa? Orang lain bisa, alam semesta bisa gitu ya. Benda-benda di sekitar kita bisa. Pokoknya semakin meluas. Masyarakat juga bisa, negara juga bisa gitu. Intinya yang tesis itu masih roh subjektif, dia berpikir dalam dirinya sendiri, lalu kesadaran kita ya, lalu kesadaran kita berkembang nih. Semakin gede kita semakin menyadari mungkin, oh iya ya saya berbeda ya dari mama saya berbeda ya dari papa saya, dari kakak saya. Terus kita mulai ketemu sama teman-teman di kampung misalnya gitu ya, di perumahan misalnya gitu kan. Lalu ketemu sama teman-teman sekolah gitu kan. Semakin berkembang lagi kan kesadarannya, saya berbeda dari dia, oh dia seperti itu. Kita usianya beda, oh ternyata ada orang yang lebih tua dari saya dan seterusnya. Sampai berkembang lagi tentang sosial, masyarakat, tentang negara gitu ya, tentang alam semesta. Nah, terus ini kan bertentangan nih. Tadi di dalam, di luar, terus sintesisnya apa gitu? Sintesisnya adalah balik lagi memikirkan tentang diri saya dengan sesuatu yang lebih lengkap. Karena tadi saya sudah mengenal hal-hal di luar. Lalu saya merenungkan diri saya lagi dengan tahapan yang sudah lebih komplit. Kalau tadi waktu masih katakanlah bayi gitu ya, atau mungkin bukan bayi ya, anak-anak gitu ya, kita masih ya peduli diri kita sendiri kan, memedulikan diri kita sendiri kan. Nah, saya lapar, taunya gitu kan, saya pengen main. Nah, lalu keluar kita tahu, bahkan jauh sebelum itu kita sebenarnya sudah tahu kalau kita berbeda dari orang-orang di sekitar kita. Lalu kembali lagi ke dalam dengan pengetahuan yang jauh lebih luas gitu ya, karena kita sudah merenungkan tentang diri dan merenungkan tentang alam. Nah, kenapa kok sebutannya roh subjektif, roh objektif? Kalau subjektif jelas karena berpikir tentang diri, kesadaran tentang diri. Objektif juga jelas di luar. Lalu dia menyebut yang sintesis ini sebagai roh absolut. Absolut itu sifatnya gimana sih? Absolut itu apa artinya? Absolut itu kurang lebih apa ya? Mutlak, penuh, melingkupi semuanya gitu ya, kurang lebih ya. Kenapa kok sebutannya roh absolut? Dia menggambarkan gerak realitas tuh kayak gini. Kalau ada A sama B gitu kan, tadi ini saling bertentangan nih, ada tesis, antitesis bertentangan. Kemudian menghasilkan apa? AB gitu ya. AB ketemu C, menghasilkan ABC ya. ABC ketemu D, menghasilkan ABCD gitu ya. Terus dan terus ya, ABCD ketemu E gitu. ABCDE gitu kan, terus nih sampai ABCDEF sampai dan seterusnya gitu ya. Sampai absolut, sampai ke yang tak terbatas tadi. Kita bisa terus menemukan tesis dan antitesis, lalu muncul sintesis, lalu si sintesis ini akan jadi tesis baru lagi. Ini kan tadi AB ini tadi, yang ini ya, yang AB ini tadi kan, ini hanya tesis kan, B-nya antitesis. Sintesisnya tadi apa? AB gitu ya. Oke, kita ulangi ya, kita ulangi. Sintesisnya AB, kemudian, bentar. Oke, dari sini ya tadi ya. Aduh, ini kenapa? Nah, gini kan tadi kan. Ini tesisnya A, antitesisnya apa tadi? Antitesisnya B kan? Antitesisnya B.
maka sintesis atau gabungannya apa? AB gitu ya. Oke, gabungannya AB. AB ini ketika dia jadi sintesis, dia bisa jadi tesis baru lagi. AB sebagai tesis ketemu antitesis C. Maka sintesis atau gabungannya apa? ABC gitu ya. Dan seterusnya sampai tak terhingga. Maka itu tadi disebut sintesis itu sebagai roh absolut tadi. Nah, oke. Jadi yang absolut itu kurang lebih kalau dikatakan karena kita temanya metafisika gitu ya. Kita temanya metafisika terus realitas itu apa gitu menurut Hegel. Kalau menurut Hegel ya realitas itu adalah dialektika roh absolut tadi. Mengenal dirinya, kesadaran kita, tapi juga dia lebih jauh lebih abstrak lagi, bukan hanya tentang diri individual, tapi dia menyebut sebagai yang absolut ini, totalitas seluruh kenyataan sebagai proses menjadi. Yang absolut ini kenyataan dan tujuan pada dirinya sendiri. Ketika dia pikiran tadi memikirkan dirinya, dia sebutnya itu adalah roh gitu ya. Roh di sini bukan roh halus gitu ya, tetapi di sini lebih ke pikiran. Oke, jadi kalau ditanya apa itu realitas gitu? Kalau menurut Hegel ya realitas itu dialektika dari roh absolut tadi, dialektika kesadaran tadi loh. Dari yang kita sempit, meluas, kemudian balik lagi semakin meluas kayak gitu. Nah, baik. Oke. Jadi kenyataan itu sifatnya tidak tetap ya, dia kenyataan itu berkembang terus. Baik, tentang Hegel, ada pertanyaan nggak nih tentang Hegel? Tentang Hegel, ada pertanyaan? Terimanya kayak kenyataan itu subjektif karena tergantung yang menerimanya. Itu baru pada tahap pertama sebenarnya. Ketika dia masih tergantung perspektif tadi ya, itu baru pada tahap prosubjektifnya, dia berpikir tentang dirinya sendiri, tetapi ketika dia mulai sadar, keluar, dia berpikir tentang objek-objek, dia berpikir juga tentang orang lain, dia berhadapan juga dengan hal-hal di luar dirinya. Lalu dari situ gitu ya, dia mulai mempertimbangkan nggak hanya perspektif dirinya sendiri, tetapi juga perspektif orang lain misalnya. Lalu setelah itu di tahap ketiga sintesis dia balik lagi dengan pemahaman yang lebih luas tadi. Maka apakah mungkin ada hal-hal yang sifatnya objektif ya dalam tanda kutip, maksudnya saya menilai itu benar, kamu juga menilai benar, Kevin menilai itu benar, apakah seperti itu ada gitu. Seperti itu mungkin ada. Jadi nggak melulu sesuai dengan relatif ya, kalau gitu ya, relatif sesuai dengan perspektif. Dalam Hegel itu baru terjadi mungkin dalam tahap pertama yang roh subjektif tadi. Gitu. Ada yang mau tanya? Maya mau tanya mungkin? Ini aku mau nanya, apa gunanya kalau kita memiliki pemikiran ideal, kalau misalnya pembentukan ideal ini kan ada A dan B, tapi kalau misalnya cuma satu sisi aja yang udah pasti absolut benar, itu apakah perlu dijadikan satu lagi untuk menjadikan argumen? Sedangkan di sini tadi aku baca lihat juga perhatikan, kalau misalnya ini digabungkan dari banyak persepsi sampai jadi tak terbatas gitu. Gimana kalau misalnya cuma cukup satu sisi ini aja tanpa perlu digabungkan dengan tesis lain? Baik. Yang pertama perlu diklarifikasi gitu ya. Sekali lagi saya menekankan ideal di sini ini dalam pengertian bukan dalam bahasa sehari-hari yang artinya adalah cita-cita, sesuatu yang perfect atau sempurna. Ideal itu tidak hanya berarti itu, tetapi jauh lebih luas dari itu, termasuk konsep-konsep, kenyataan mental, kenyataan yang abstrak. Itu yang pertama. Yang kedua, berhubungan dengan itu tadi yang kita tunjukkan tadi ya, kalau misalnya hanya satu perspektif aja, katakanlah, apakah kenapa kok harus bertemu dengan yang lain, kenapa kok harus digabungkan dengan yang lain gitu? Apakah tidak cukup hanya A aja gitu ya misalnya ya, hanya satu tesis aja gitu?
Nah, persoalannya adalah realitas itu tidak berjalan demikian. Realitas itu selalu terjadi oposisi. Itu yang dilihat Hegel. Sejarah itu terjadi karena ada pertentangan tesis antitesis tadi. Pada dasarnya realitas itu sesuatu yang terus berkembang dan dia selalu ketemu yang lain. Gak mungkin dia hanya sendirian. Itu yang dilihat Hegel seperti itu. Mudahnya gitu ya, mudahnya ya. Mudahnya kalau kita mengambil contoh konkret, kalau manusia gitu ya, sekalipun dia hidup di hutan, misalnya kayak ceritanya Tarzan atau apa, yang jungle gitu ya, yang dia kecelakaan, terus anaknya yang bayi itu diasuh di hutan gitu, nggak ketemu orang lain. Sekalipun dia hidup tanpa orang-orang di sekelilingnya, tapi dia tetap bertemu dengan hal lain di luar dirinya kan, selama dia hidup, ya enggak? Dia ketemu pohon misalnya kalau dia di hutan, dia ketemu hewan misalnya kalau dia tinggal di hutan gitu ya, dan seterusnya. Artinya realitas tidak mungkin hanya ada si subjek itu saja, nggak mungkin. Si subjek ini pasti dia bertemu dengan hal lain di luar dirinya. Maka selalu ada antitesis. Selalu ada tesis dan ada antitesis. Dan kecenderungan rasio itu menemukan keutuhan gitu ya. Menemukan atau menyatukan sehingga terjadilah yang namanya sintesis tadi. Begitu sih. Ada lagi mungkin? Sambil menunggu ada pertanyaan atau enggak? Ya silakan. Kalau saya lihat proses tesis sintesis ini nggak pernah mencapai yang roh absolut ya. Oke, ya. Tapi kenyataan itu yang dianggap roh absolutnya. Berarti berdasarkan pemikirannya ini kita tidak bisa mencapai kenyataan pemahaman yang sempurna. Yang seutuh-utuhnya gitu maksudnya ya. Benar bahwa realitas itu sifatnya tuh selalu berkembang terus, dinamis, selalu menjadi kalau dalam bahasanya filsafat. Dan bahkan dia mengatakan kenyataan itu apa? Kenyataan itu ya yang absolut itu. Yang absolut itu apa? Yang absolut itu ya dialektika tadi ya, yang berjalan terus tadi, yang berkembang terus tadi. Karena berkembang terus, apakah berarti manusia itu kemudian bisa nggak punya pengetahuan tentang segala sesuatu sampai selengkap-lengkapnya? Sulit ya rasanya ya, nggak mungkin bahkan gitu ya, karena dia selalu berkembang terus. Nah, itu dari Hegel. Kalau bisa disimpulkan kurang lebih, kalau misalnya Hegel ditanya apa itu kenyataan, ya kenyataan itu berasal dari satu kesadaran atau roh tadi yang berdialektika gitu ya. Ada tesis antitesis, ya saling berdialektika, muncul hubungan antara ide-ide tadi yang itu berlangsung terus-menerus sehingga menghasilkan kenyataan yang satu dan total. Nah, kenapa demikian? Kenapa Kant dan Hegel berpikir demikian gitu ya? Sebenarnya khususnya itu ini kan pemikiran, kalau di dalam filsafat disebut pemikiran modern. Nah, ini melawan periode sebelumnya di abad pertengahan ketika gereja itu mencengkeram dengan sangat kuat, agama itu mencengkeram dengan sangat kuat. Nah, kalau dulu bedanya ya dengan periode lain ya. Kalau dulu orang bicara realitas ya cukup, kenyataan itu apa? Ya kenyataan itu yang diciptakan oleh Tuhan gitu kan. Sejarah itu apa? Sejarah itu ya masa lampau. Kenapa itu terjadi? Ya sudah ditakdirkan, itu sudah menjadi yang digariskan oleh Tuhan gitu ya. Tapi sejak era pencerahan, orang menjadi semakin yakin bahwa kita itu bisa menjawab segala sesuatu dengan pikiran kita sendiri. Kita nggak perlu tanya ke paus misalnya atau uskup gitu ya.
kita nggak perlu tanya ke para raja atau para bangsawan, kita bisa berpikir dengan pikiran kita sendiri, gitu. Sehingga di dalam Kant dan Hegel ini, di sini tidak ada pemikiran misalnya tentang Tuhan misalnya gitu ya. Di David Hume kemarin juga, kalau dia ditanya, jadi gimana tentang Tuhan gitu kan? Di empirisme yang penting adalah pengalaman gitu. Dia nggak bisa mengatakan apapun. Dia memilih untuk agnostik gitu ya. Milih ya udah aku nggak tahu, aku nggak bisa ngomongin tentang Tuhan dan aku memilih untuk tidak ngomongin itu. Aku tidak tahu gitu. Kalau yang ini saya melihat bahwa dia ini ada kerinduan sebenarnya tentang ya ini ya, terutama Hegel ya. Terutama Hegel, dia ada kerinduan tentang yang satu itu tadi. Kalau dalam agama mungkin kita yang satu itu ya Tuhan gitu ya. Tapi kalau Hegel dia tidak mau langsung menyerahkan itu pada konsep tentang Tuhan, tapi dia berpikir dengan pikirannya sendiri dan dia memutuskan tadi bagaimana realitas itu berjalan, ya dia mengatakan dialektika roh. Itu yang jadi jawaban. Nah, oke, kita sudah melihat beberapa, biar nggak ngantuk, kita kembali ke pertanyaan ya, karena sudah banyak teori gitu kan. Nah, jadi yang ketiga dan keempat ini sebenarnya hampir sama. Menurut kalian gitu ya, jadi sebenarnya kenyataan itu ada di luar sana, di dalam objek-objek, atau justru di dalam pikiran kita. Jadi kenyataan itu di luar sana, di dalam objek-objek, atau ada di dalam pikiran kita. Silahkan. Dan mungkin sekalian yang nomor 4 ya. Yang nomor 4 lanjutannya, jadi menurut kalian mana yang lebih penting? Hal-hal yang material yang bisa kita serap ya, kayak David Hume kemarin, yang bisa kita lihat, kita raba, kita rasakan, atau hal-hal yang ideal dalam pengertian yang ada di dalam pikiran kita, konsep-konsep, ide-ide, gagasan-gagasan, kategori-kategori, mana yang lebih penting? Tidak harus sama dengan Immanuel Kant dan Hegel gitu ya. Tapi bagaimana menurut kalian? Edric udah selesai? Mau jawab duluan? Kalau menurut Edric, jadi kenyataan itu yang mana? Yang di luar atau sesuatu yang di dalam pikiran? Nah, nomor 3 jawabannya nggak tahu ya. Itu jawabannya nggak tahu emang. Ya bingung kan gimana lagi. Terus kalau yang nomor 4 kan mikirnya awalnya keseimbangan ya, keseimbangan antara keduanya.
Terus habis itu setelah mikir lagi kok kayaknya nggak bisa, soalnya keseimbangan itu juga merupakan suatu konsep. Berarti secara nggak langsung, berarti menggunakan konsep untuk mengutarakan yang lebih penting konsep atau bukan. Berarti konsep dong, soalnya mau nggak mau pakai konsep dulu. Gitu mikirnya ya. Konsep yang utama untuk pemahaman. Gitu. Oke. Jadi pemahaman. Kalau kita nggak punya konsep, tadi ya misalnya keseimbangan misalnya, bahkan itu pun konsep gitu ya. Rasanya nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin, atau mana yang lebih penting, akhirnya konsep yang lebih penting, akhirnya yang ideal ya kemudian ya, maksudnya yang ada di dalam pikiran si subjek. Oke, alasannya itu. Mungkin nggak sih kita berpikir tentang hal yang tidak ada di dunia material? Mungkin nggak kita memikirkan tentang hal yang kayak gitu? Kayak imajinasi. Imajinasi. Tapi kita lihat kemarin dalam David Hume itu, imajinasi juga berakar dari realitas ya. Dari susunan itu kan, impresi-impresi itu, kesan-kesan tadi disusun gitu kan, disusun, dan mungkin itu bisa acak gitu, gambarannya unicorn gitu kan. Mungkin kita pernah lihat kuda, kita pernah lihat burung yang ada sayapnya, kita pernah lihat tanduk, lalu kita mencampur adukkan impresi itu. Imajinasi beberapa, ya memang ada perdebatannya tentang apa itu imajinasi. Jadi apakah imajinasi itu murni dari dalam pikiran kita, atau dia itu selalu berangkat dari sesuatu yang udah ada dari luar gitu ya. Bisa dari objek, bisa juga konsep kita sebenarnya, tapi dia sesuatu yang sudah ada, nggak sama sekali baru gitu ya. Itu memang perdebatan sih, apakah imajinasi itu murni dari pikiran kita, atau selalu pasti ada unsur dari luar yang mempengaruhi imajinasi kita. Oke, tapi saya mau dengar yang lain dulu. Maya mungkin mau jawab dulu. 3 dan 4 sekaligus ya. Menurut saya tuh yang nomor 3 tuh, kenyataan ada dalam diri yang terbentuk, serta kenyataan juga ada yang di luar, yang dimana ada dua sudut pandang dijadikan satu sehingga mencapai pemahaman tentang suatu kenyataan dengan lebih, entah lebih baik atau lebih absolutnya. Jadi intinya dari jawaban nomor 3 ini aku bisa tangkap bahwa kenyataan berposisi pada dua sudut pandang, yaitu di luar dan di dalam. Kalau nomor 4 sebenarnya sama, bingung kayak Ko Hendrik. Sependapat sama dia, tapi mungkin tambahannya tuh menurut aku apa ya? Gak ada sih sebenarnya. Benar-benar sama kayak pemikirannya Ko Hendrik nomor 4. Cuman mungkin dari penjelasan terbaru dari Kak Jessica, mungkin lebih prefer ideal. Ideal, oke. Ideal. Ya, lanjut dulu, Eda dulu. Kalau menurut saya sendiri, jujur sampai sekarang yang 3 dan 4 masih bingung juga. Tapi kalau sepemikiran saya yang nomor 3 itu, menurut saya kenyataan itu lebih ada pada diri kita sendiri, karena kenyataan realitas sendiri itu menurut saya nggak akan terbentuk kalau misalnya kita nggak paham itu ada. Kalau misalnya kita tuh misalnya nggak ada satu konsep di dalam kenyataan tersebut. Ya. Terus yang untuk nomor 4 sendiri, menurut saya sama kayak Eda sama Maya, lebih condong yang ideal. Yang ideal, oke. Awan dulu, biar nggak ngantuk. Oke, nomor 3. Kalau menurut saya kedua hal itu ada nyambungnya. Jadi kalau kenyataan di luar itu pasti ada di dalam pikiran kita juga. Kayak misalnya ke botol ini nyata, di dalam pikiranku juga pasti ada botol ini. Kalau nggak kelihatan, Iya, nggak ngelihat, nggak ada. Artinya gini, kalau sorry aku potong ya.
kalau ada benda yang kita nggak bisa ngelihat nih, misalnya kursi tuh di dalam ruangan itu kan kita nggak bisa ngelihat di sini, kursinya tetap ada nggak? Ada di sana. Ada nggak? Kita nggak bisa ngelihat Taunya kan di sini. dari mana? Kita nggak tahu kalau itu Kalau ada misalnya ya. kita dikasih tahu orang lain ya Oke. bisa jadi sih, Oke, 50-50 berarti sih. tetap butuh ini ya. Artinya harus ada dua-duanya gitu ya. Harus ada. Ada objek Cuman dan ada terus. kadang kan mungkin ada gitu beberapa objek yang nyata dalam pikiran kita, cuman di luar situ belum ada yang 100% mirip gitu sama ada yang di pikiran kita. Terus kalau yang buat nomor 4 itu ya jawabannya juga sama sih, tengah-tengah kalau aku, karena ya kita kan dapat ideal, dapat pemikiran, kita dapat pikiran itu dari material. Ya itu. Oke, kita lanjutin dulu Kevin. Jadi nomor 3 menurut saya kenyataan itu di dalam pikiran kita. Soalnya menurut saya kenyataan itu sebenarnya proyeksi dari data indrawi yang diproses oleh pikiran, lalu ya akhirnya diproyeksikan jadi sesuatu yang kita anggap ya ada gitu sebagai kenyataan. Lalu jadi untuk nomor 4 menurut saya lebih penting ideal. Lebih penting ideal. Oke, baik. Terima kasih teman-teman jawabannya. Ternyata kalian betul-betul murid para idealistik ya ternyata ya. Memang ada yang tadi ya yang saya tangkap ya. Saya tangkap pertama-tama bukan tentang kenyataan dulu tapi tentang pengetahuan. Saya membedakan itu. Pengetahuan tadi tidak mungkin terjadi kalau hanya objek saja, harus ada objek dan subjek gitu ya. Tapi yang menarik tadi soal ada tadi yang Owen bilang tadi, ada itu memang ada yang di luar diri kita gitu ya, benda-benda, tapi juga ada nyata dalam pikiran kita, tapi kita tidak menemukan referensinya di dalam realitas. Kita nggak bisa merujuk dia itu apa di dalam realitas. Jadi itu semacam apa, proyeksi kalau bahasanya Kevin tadi. Jadi dia nyata di dalam pikiran kita aja. Misalnya hal-hal yang abstrak ya, termasuk logika, matematika, itu ada di dalam pikiran kita. Kita bisa sih menemukan benda, katakanlah angka 1, oke, saya bisa menemukan 1 mug misalnya, 1 meja. Tetapi kalau misalnya kita melakukan hitung-hitungan misalnya gitu ya, 1456 kali 24, kan kita nggak perlu merujuk pada hal konkret kan, kita nggak perlu merujuk pada 1456 rumah misalnya dikali 24 apa gitu kan, nggak perlu lagi kayak gitu kan, tapi kita menggunakan sesuatu yang abstrak. Juga pikiran-pikiran kita tentang hal-hal yang mungkin tidak bisa diindrai gitu ya, termasuk keadilan, ketuhanan misalnya, itu mungkin tidak sangat bisa kita temukan gitu di dalam realitas. Oke. Lalu tentang yang ideal tadi, dalam Hegel ya terutama, di dalam Hegel terutama terlihat bahwa yang lebih penting adalah yang ideal tadi, bahwa kenyataan itu adalah dialektika dari kesadaran ya, dari kesadaran atau roh, dia mengatakannya roh. Dan itu sesuatu yang ideal, yang abstrak. Kalau didalamkan, kenapa disebut idealistik? Karena bagi dia ini ya, tadi jalannya pengetahuan tadi itu mulai dari yang konkret sampai ke yang abstrak, dan yang menentukan adalah yang di tahap Verstand dan Vernun ini. Jadi ketika ada kategori dalam pikiran, kalau kita nggak punya kategori ya mungkin kita nggak akan tahu ya itu apa gitu. Itu mungkin seperti apa ya, digambarkan kalau kita ketemu satu jenis hewan baru gitu yang belum pernah kita lihat, mungkin kita nggak bisa menyebut itu apa, tapi kategori kita yang kita gunakan, oh ini mirip kambing misalnya gitu ya. Jadi katanya, saya nggak tahu benar atau enggak,
di satu daerah tertentu mereka tidak pernah melihat kambing, lalu mereka melihat kambing itu menyebut kambing itu sebagai babi rusa, karena yang mereka tahu hanya babi dan rusa gitu. Mirip babi ya mungkin ya karena ukurannya, tapi seperti rusa karena punya tanduk gitu kan. Jadi dia nggak punya konsep tentang kambing tadi gitu. Terus akhirnya dia merujuk pada kategorinya dia ya, kategori yang sebelumnya. Dia taunya ada babi dan ada rusa, kemudian menyebut itu babi rusa gitu. Ya itu saya nggak tahu apakah itu cerita sungguhan atau enggak, itu anekdot ya. Tapi itu bisa menggambarkan bahwa ya kita memahami itu selalu punya konsep gitu sebelumnya. Baik teman-teman, sepertinya cukup ya. Kita cukupkan gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita akan mau tanya. Boleh. Kita masih ada 6 menit. Bahasnya bukan juga kayak lumayan melenceng gitu. Oke, nggak apa-apa. Kalau materi ini biasanya saya mikir sering ke arah ini asalnya dari pikiran sendiri ya. Maksudnya banyak proses mikirnya tuh. Proses mikir itu biasanya saya pertanyakan. Kayak misalnya bagian imajinasi tadi atau kayak imajinasi itu kan ada kayak asal pikirannya itu dari mana ya. Saya bayangin kalau kayak ada seorang pelukis gitu, tahu Ratatouille kan ya. Nah, tapi yang itu ada tikusnya. Tikusnya itu kan dari luar ya. Nah, itu berarti imajinasi bisa berasal dari sesuatu yang artinya bukan berdasarkan observasi, tapi juga bukan berasal observasi dunia material, tapi juga berasal dari dunia material itu sendiri, dari tikusnya. Jadi aku tahu tuh film Ratatouille itu ya. Iya. Dia dikendalikan oleh si tikus itu gitu kan kayaknya. Terus apakah jangan-jangan pemikiran kita juga kayak gitu ya mungkin ya. Nah, itu. Terus gimana? Saya salah ngasih contoh ya. Tikusnya itu kayak mencet tombol lah random anggapannya. Tombol listrik. Jadi tikusnya nggak mikir gitu aja diganti. Jadi pelukisnya itu emang dikontrol, tapi inputnya juga anggapannya sesuatu yang random. Tapi kan juga dari dunia yang material. Jadi saya bingungnya di situ. Bukan berdasarkan observasi orangnya. Gitu. Oke, baik. Tapi dari mana asalnya tombol-tombol tadi? Kalau itu tadi tombol ya, ilustrasinya tombol. Katakanlah tombolnya itu warna merah gitu, atau misalnya ini gambar, ini garis melengkung misalnya gitu ya. Dari mana asalnya tombol-tombol itu? Kalau itu bukan dari impresi kita atas pengalaman-pengalaman tadi, atau itu sesuatu yang sama sekali nggak ada di dalam pengalaman, itu sesuatu yang sifatnya itu murni dari diri kita sendiri. Nah, ini ada dua jawaban nih. Ada pemikir-pemikir yang mereka itu percaya bahwa manusia itu pada dasarnya punya idea bawaan. Idea bawaan itu pada dasarnya kita tahu, misalnya mereka memahami bahwa pada dasarnya kita tahu bisa membedakan yang benar dan tidak benar. Pada dasarnya kita bisa tahu tentang yang baik dan tidak baik kayak gitu. Kita punya semacam idea-idea bawaan yang waktu ketemu realitas kita tinggal mengaktifkan itu, tinggal mengaktifkan idea bawaan itu. Itu yang pertama. Tapi ada juga pemikir yang sama sekali tidak percaya tentang idea bawaan. Termasuk kemarin David Hume tadi ya, jelas yang kemarin itu dia tidak percaya bahwa manusia itu punya idea bawaan. Manusia tahu benar dan salah ya karena diajarin gitu, karena ada pengalaman tentang benar dan salah. Nah memang kalau nggak tahu ya, kalau saya sendiri memahami kita selalu bergerak di antara keduanya itu sih. Tidak bisa melulu hanya abstrak, tapi juga nggak bisa melulu hanya konkret gitu. Sejauh ini saya melihat bahwa hal yang paling abstrak sekalipun
sebenarnya dia punya akar gitu di dalam apa namanya yang konkret gitu ya. Tapi kalau di dalam pemikir-pemikir idealistik ini tadi, yang konkret ada, tapi itu tidak terlalu penting. Yang lebih penting di dalam Hegel itu yang ideal tadi, yang mental tadi. Nah, jadi tetap ada yang konkret dan yang mental tetap ada, hanya tinggal penekanannya yang mana, lebih ke yang material atau lebih yang ke ideal. Nah, kalau yang si Hegel ini jelas dia yang ideal. Si Kant juga jelas mana yang lebih ditekankan sama dia, yang ideal juga, yang ada di dalam pikiran itu. Gitu sih, Edric. 100% gitu kan. Nggak 100%. Gitu ya teman-teman ya. Minggu depan kita akan bertemu dengan satu pemikir namanya Auguste Comte. Itu pemikir bisa dikatakan pemikir penting dalam sosiologi. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa minggu depan ya.